Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita kembali untuk membahas dan mengkaji kitab An-Niyat karya Habib Sa'ad. Dan kita sampai kepada pembahasan mengenai apa saja niat-niat yang baik yang dianjurkan untuk kita niati pada saat kita melakukan mencari nafkah dan bekerja. Niyatul amali wal iktisab. Disebutkan bahwa manusia kehidupannya selalu dibarengi dengan yang disebut aktivitas di era modern ini dengan yang namanya bekerja, mencari penghidupan. Nah, karena itu secara umum namanya bekerja ini bagi umat ini disebut sebagai fardu kifayah. Meskipun secara ini bisa jadi kondisinya berbeda-beda satu sama lain. Namun ketika kemudian seseorang ini tidak bekerja atau memutuskan untuk bekerja, maka alangkah baiknya sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, disebutkan untuk pertama diniati dengan at-takaffufu an su'alin nas, yaitu menghindarkan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Karena salah satu dari fungsi ataupun guna dan hasil dari yang namanya bekerja itu adalah kemandirian, dan untuk supaya tidak perlu untuk meminta-minta kepada orang lain. Dan disebutkan dalam banyak riwayat yang lain, disebutkan yadul uliya khairun minal yadis sufla, memberi lebih baik daripada meminta-minta. Kemudian juga dengan kita ini bekerja, kita niati untuk al-qiyam biwajibil infaqi ala man tajibu an-nafaqatu alaihi min zaujatin wa usulin wa furu'in. Kita niati di dalam kita bekerja itu untuk nantinya mampu untuk melaksanakan kewajiban memberi, tentu bagi orang yang dia memiliki kewajiban untuk memberi nafkah. Itu seperti bila orang yang bekerja itu juga berstatus sebagai suami, maka dia punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Ataupun ketika dia memiliki orang tua yang sudah tidak memiliki penghasilan dan memerlukan pertolongan ataupun menjadi tanggungannya, maka orang tua itu adalah kewajiban untuk dia beri nafkahi. Demikian pula ketika dia punya anak kecil ataupun cucu ataupun orang-orang yang menjadi tanggungan kehidupannya, maka karena itu bekerja menjadi wajib, dan karena itu diniati untuk melaksanakan kewajiban. Demikian pula di dalam bekerja disebutkan dalam kitab ini, yaitu untuk nailul maghfirah, untuk memperoleh pengampunan, karena disebutkan bahwa orang-orang yang bekerja akan mendapatkan pengampunan oleh sebab bekerjanya kerja dia, yaitu mencari penghasilan dan penghidupan yang halal. Demikian pula selebihnya selain itu juga bisa diniati atau dianjurkan untuk diniati dengan i'anatul du'afa wal masakin. Lebih dari yang namanya kewajiban, ada anjuran agama untuk i'anatul du'afa wal masakin, menolong orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Menolong
ini memang bukan kewajiban dalam kaitannya dengan memang orang-orang yang bukan kewajibannya, namun ketika itu dilakukan maka itu juga tentu tidak kalah dari sisi nilai dan bobot kebaikannya untuk dilakukan. Karena setiap kehidupan mesti ada orang-orang yang papa, orang-orang yang memerlukan. Itu adalah bisa diniatkan ketika kita memulai pekerjaan, sejak awal diniati untuk melakukan satu kebaikan yang namanya menolong meringankan beban kaum duafa dan kaum miskin. Demikian pula seperti tadi disebutkan bahwa karena yang namanya kerja itu secara umum sebagai umat itu merupakan fardu kifayah. Umat ataupun kaum muslimin ini harus kuat dan itu lebih dicintai di sisi Allah. Itu salah satu cara atau wasilahnya adalah dengan cara bekerja. Ya. Dan itu menjadi tanda ataupun indikator bahwa di antara satu negeri atau bangsa atau umat yang kuat, ya kalau umatnya adalah orang-orangnya adalah orang-orang yang bekerja atau berada di usia kerja atau usia yang produktif, tentu jelas akan lebih kuat daripada satu bangsa yang umpamanya banyak yang menganggur sehingga kemudian rentan mengalami ketidakstabilan, ya, ketidakharmonisan ataupun juga secara umum mengalami keadaan lemah. Ya. Demikian pula diniati pula ketika bekerja itu, dan umumnya orang bekerja itu juga artinya berhubungan dengan orang lain. Kadang pula berhubungan dengan banyak orang. Nah, yang namanya banyak orang atau orang lain itu terkadang keadaan, kondisinya, cara bergaulnya juga bermacam-macam. Lah, karena itulah maka disebutkan dalam selanjutnya disebutkan as-sabru ala muamalatin nas. Ada kebaikan yang ada dalam yang namanya bergaul dengan banyak orang. Keadaan bergaul dengan banyak orang itu diantaranya memiliki kesempatan untuk kemudian bisa bersikap sabar karena bergaul dengan berbagai macam orang dengan hal-hal yang kadang tidak ideal, ya, kadang diperlakukan dengan tidak mengenakan. Maka kita berniat bekerja itu diantaranya untuk sejari awal sudah kita niati untuk nantinya mampu untuk bersabar. Sebab yang namanya menahan diri, bersabar, itu juga termasuk amal perbuatan hati yang besar sekali pahalanya. Disebutkan ya bahwa Allah ya selalu bersama orang-orang yang bersabar. Artinya orang itu bersabar ya tentu berada dalam kebersamaan bersama Allah, fi ma'iyyatillah. Lah yang berbeda dengan orang yang tidak bekerja, tidak bergaul dengan banyak orang, tentu tidak bisa berkesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Di antaranya juga seperti qada'u hawaijin nas, ya bisa membantu keperluan orang lain. Nah, bekerja biasanya berhubungan dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan banyak orang. Nah, dengan bekerja kita niati untuk memenuhi, meringankan, memudahkan kebutuhan-kebutuhan manusia. Kita ingat di dalam manajemen atau dalam pengembangan pribadi disebutkan di antara hal yang positif untuk kita bisa niatkan ketika kita mengembangkan diri kita atau ketika kita berbisnis umpamanya, yaitu kita niati untuk membantu banyak orang. Sehingga dengan demikian kita memiliki mentalitas yang baik, yang berjiwa besar, meskipun mungkin yang kita lakukan itu barangkali hal yang remeh atau hal yang kurang
mulia ya. Namun dengan kita niati, dengan kita membantu keperluan banyak orang, maka kemudian menjadikan kita lebih ringan di dalam melakukan perbuatan tersebut. Kita kemudian juga lebih memiliki mentalitas yang yang teguh dan kuat. Inilah beberapa hal, di samping di dalam bekerja itu ada bermacam-macam bentuknya, diantaranya berdagang. Nah, kalau kita perhatikan di dalam berdagang, di mana berdagang itu kadang juga atau merupakan salah satu trik di dalam berdagang itu adalah mengembangkan jejaring pasar dan jaringan relasi di kalangan keluarga besar ya. Selain keluarga inti, tentu saja juga ada keluarga besar atau komunitas-komunitas lah. Ketika kita bekerja dalam lingkup berdagang itu, berbisnis itu, kita niati pula untuk silatul arham, untuk menyambung persaudaraan dengan keluarga besar ya. Sehingga dengan demikian ada hikmah di balik silaturahmi itu ikut pula di dalam aktivitas kita bekerja dan mencari penghasilan. Barangkali demikian dulu untuk kesempatan kali ini. Kita sambung dalam majelis dan ngaji yang selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.